Sekitar 100 meter mendekati pohon-pohon angker itu, kejadian aneh mulai terjadi. Namun aneh, saya tidak menemukan kerusakan pada motor saya. Sontak pandangan saya mengikuti bayangan tersebut, melirik dari bawah sampai ke atas menuju ke sebuah cabang pohon. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali bersama kami di sini dan tim Malam Mencekam tentunya. Dan seperti biasa kita akan mengisahkan cerita-cerita yang bersifat horor dan pencekam. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini. Juga buat sahabat Malam Mencekam sekalian yang sudah selalu senantiasa mendukung channel Malam Mencekam ini. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Oh ya, buat sobat Malam Mencekam sekalian, apabila sobat Malam Mencekam juga memiliki cerita-cerita yang bersifat horor dan mencekam, apakah itu pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman Anda sekalian, silakan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Siapa tahu nanti kita akan mengundang Anda untuk hadir menjadi seorang narasumber yang akan menceritakannya langsung atau kisahnya nanti yang akan kami kisahkan. Di video kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang dikirim oleh seorang narasumber ya. Dikirim oleh Pak Agung yang berlokasi di Bandung. Bagaimana kisah yang dialami oleh Pak Agung? Jangan kemana-mana, ini kisah selanjutnya. Baik sobat Malam Mencekam, inilah kisah dari Pak Agung. Saya akan kisahkan, semoga ini bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang kita dengar. Nama saya Agung, sudah 2 tahun saya menjalani profesi sebagai ojek online, atau yang sekarang ini sering disebut dengan ojol. Sudah cukup banyaklah suka duka yang saya alami. Awalnya saya menjadi ojek online karena terdesak kebutuhan ekonomi yang semakin berat saya rasakan. Saya sudah mencoba mencari pekerjaan, mencari kesana kesini, tetapi tidak kunjung mendapatkannya. Nah, pada saat itu di tahun 2014 sedang ramai-ramainya sebuah aplikasi transportasi, yaitu namanya Gojek. Saya ingin sekali mencoba, tapi apa daya, motor pun saya tidak punya. Dan kemudian saya ingat dengan sahabat saya yang sudah lebih dulu bergabung sebagai driver ojek online. Lalu langsung saya mendatangi dia. Ya, sebut saja namanya Permana. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Permana teman saya ini memberikan solusi untuk saya. Dia meminjamkan sepeda motor yang biasa dipakai oleh istrinya karena kebetulan istrinya ini tidak memakai motor dan sedang bekerja di luar kota, tepatnya di Jakarta. Betapa bahagianya saya karena mendapatkan pinjaman sebuah sepeda motor dari sahabat saya itu. Keesokan harinya saya langsung mendaftarkan diri untuk menjadi driver ojek online, tepatnya di aplikasi Gojek. Pada waktu itu kantor Gojek masih berada di Jalan Kiara Condong, Bandung. Beberapa hari berselang, akhirnya permohonan saya untuk menjadi ojol disetujui oleh pihak Gojek. Hari pertama memulai pekerjaan sebagai driver ojol, saya lewati dengan baik serta penuh dengan semangat. Hari berganti hari, tidak terasa saya sudah menjalani profesi ini lebih dari 2 tahun. Banyak sudah pengalaman suka duka dan hal-hal lain yang saya alami. Dan juga
banyak karakter dan sifat-sifat orang yang berbeda-beda yang saya temui. Ada yang baik hati, yang judes, bahkan tidak sedikit juga hal-hal yang sering menggoda iman saya. Dari sekian banyak pengalaman, ada satu kejadian yang paling sulit saya lupakan adalah kejadian horor yang pernah saya alami. Seperti salah satu kisah yang akan saya ceritakan berikut ini. Saya ingat betul kejadian ini terjadi pada malam Jumat di tahun 2016. Ketika itu saya sedang berkumpul bersama teman-teman satu profesi di sebuah warung di depan jalan PSM yang biasanya lokasi ini dijadikan tempat berkumpul atau base camp ojol. Seperti biasa, walaupun kami sedang berkumpul, saya tidak pernah mematikan aplikasi Gojek. Tujuannya agar saya tetap bisa menerima order. Suatu ketika, HP saya berbunyi, menandakan bahwa ada order yang masuk. Saya pun melihat HP dan membuka aplikasi tersebut, dan ternyata saya mendapatkan order untuk menjemput penumpang dari daerah Cidurian dan mengantarkannya ke Cibiru. Rute yang ditunjukkan oleh Google Maps untuk titik penjemputan ternyata melalui sebuah jalan yang sangat angker. Konon, menurut cerita warga setempat, sering terjadi penampakan sosok kuntilanak yang duduk dan menggoyang-goyangkan kakinya di cabang pohon besar yang ada di daerah jalan tersebut. Sebenarnya saya agak kaget dan cukup miris juga karena harus melewati rute itu. Waduh, ini kan jalan yang angker itu ya, ucap saya dalam hati. Tapi saya menepis rasa takut tersebut karena terlanjur sudah saya terima ordernya. Dan berharap semoga saja tidak mengalami hal-hal yang saya takutkan. Saya melihat jam yang ada di tangan saya. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 11.05 malam. Lalu saya berbisik dalam hati, kalau saya nggak ngambil orderan ini, berarti saya nggak bakal dapat bonus tutup poin nih. Akhirnya saya terima order tersebut dan langsung berpamitan kepada teman-teman yang ada di base camp. Saya bergegas menghidupkan motor dan berkendara menuju rute jalan angker yang saya khawatirkan itu. Tepat di jalan Cidurian Utara yang suasananya gelap dan terdapat pohon-pohon rimbun yang besar di kanan dan kirinya. Mungkin untuk warga sekitar sudah tidak asing lagi dengan suasana di jalan itu. Bahkan warga sekitar sudah tidak berani melewati jalan tersebut jika sudah larut malam. Saya melihat jam yang ada di HP sekaligus melihat orderan yang ada di aplikasi. Dan jam menunjukkan tepat pukul 11.15 malam. Sekitar 100 meter mendekati pohon-pohon angker itu, kejadian aneh mulai terjadi. Motor saya tiba-tiba terasa berat, seperti membonceng dua orang dewasa. Dengan rasa penasaran, saya berhenti dan memeriksa kondisi motor saya. Apa mungkin ban motornya kempes? Saya turun dan kemudian menyalakan senter HP sambil berjongkok memeriksa kondisi ban belakang. Namun aneh, saya tidak menemukan kerusakan pada motor saya. Karena saya yakin betul bahwa motor saya ini baru saja saya servis 2 hari yang lalu. Dengan posisi jongkok, saya berpikir sejenak, apa mungkin motor saya ini rusak lagi ya? Masih dalam posisi jongkok, tiba-tiba saya mendengar suara segerombolan angsa yang begitu keras.
rasa penasaran, saya berdiri dan melihat keadaan sekitar yang cukup gelap, lalu menerangi sekelilingnya dengan cahaya senter HP. Namun aneh sekali, tidak ada satu angsa pun yang ada di sekitar situ. Yang saya lihat hanya hamparan sawah yang cukup luas di kanan kiri jalan. Dengan rasa penasaran, saya berjalan mendekati tepi sawah untuk memastikan sumber suara angsa tersebut. Tapi alangkah kagetnya saya malah mencium bau bangkai yang begitu menyengat, seperti bau bangkai hewan yang sudah membusuk beberapa hari mati. Seketika lutut saya merasa lemas dan saya terduduk di pinggir jalan, menghadap ke hamparan sawah. Suasana pada malam itu hening sekali. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat dan minimnya penerangan menambah keangkeran daerah jalan itu. Karena rasa takut yang saya rasakan, akhirnya saya memutuskan kembali berjalan menuju motor. Dan saya berniat untuk melanjutkan perjalanan menjemput calon penumpang. Tapi ketika saya menstarter mesin motor, tiba-tiba motor saya ini sama sekali tidak bisa dinyalakan. Kita semua tahu bahwa motor matic ketika mesinnya dimatikan, lampunya masih tetap menyala. Dan sewaktu pandangan saya melihat ke depan, tiba-tiba saya terkaget lagi karena saya melihat ada bayangan putih berkelebat dari arah bawah ke atas pohon. Sontak pandangan saya mengikuti bayangan tersebut, melirik dari bawah sampai ke atas menuju ke sebuah cabang pohon. Astagfirullahaladzim. Di cabang pohon itu sedang duduk sosok wanita dengan pakaian putih yang sudah lusuh berwarna coklat kotor, dengan rambut yang terurai ke bawah menutupi wajahnya sambil menggoyang-goyangkan kakinya ke depan dan ke belakang. Tubuh saya seketika lemas kembali dan terduduk di samping motor. Entah sudah berapa lama saya seperti itu, saya tidak ingat apa-apa. Sampai tiba-tiba ada beberapa pemuda yang sedang lewat, sepertinya warga setempat, dan menegur saya sambil berkata, "Kang, lagi ngapain? Kok duduk di situ gelap-gelapan?" Saya tidak bisa menjawab, hanya mampu mengucap kata itu sambil menunjuk ke arah pohon yang besar. Para pemuda itu pun melihat ke arah pohon besar dan tiba-tiba kami semua melihat asap putih yang memudar lalu menghilang dalam sekejap. Saya dibuat heran dan kaget karena bentuk dari sosok wanita itu seketika berubah menjadi asap dan hilang begitu saja. Sepertinya para pemuda ini sudah mengerti maksud saya. Sayup-sayup terdengar oleh saya, salah satu dari mereka berucap, "Wah, ini mah mulai ngeganggu lagi nih si kunti pohon gede." Dalam keadaan masih setengah sadar, mereka membawa saya ke suatu tempat yang cukup terang, serta mempersilahkan saya untuk beristirahat sejenak. Dengan badan yang masih gemetar, saya duduk sambil minum segelas air hangat yang mereka berikan. Salah satu dari mereka menanyakan arah tujuan saya. Lalu mereka bilang kepada saya bahwa jalur ini sangat gelap dan angker. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berani lewat jalan tersebut kalau sudah di atas jam 10 malam. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi sebagai tanda bunyi chatting messenger Gojek masuk. Saya baru tersadar. Akhirnya saya pun izin pamit kepada mereka.
Salah satu dari mereka menyarankan saya untuk mengambil arah memutar saja, walau akan memakan waktu lebih lama lagi. Namun, saya menolak dan tetap akan melewati jalan itu dengan segala resiko yang ada. Karena pikir saya ini adalah jarak yang paling dekat, daripada saya harus memutar arah bahkan lebih lama waktunya. Saya berdoa dan menguatkan hati untuk menyelesaikan orderan ini. Saat mau melewati lokasi pohon tersebut, saya coba memberanikan diri dan terus memacu motor sambil berdoa dengan suara yang cukup kencang. Tiba-tiba dari arah belakang di bagian leher saya seperti ada yang memegang. Permukaan tangannya kasar, berbulu, dan ukurannya itu sangat besar sekali. Karena saking kagetnya, saya kehilangan kontrol dan membanting stang motor ke arah kanan dengan kecepatan yang cukup tinggi, yang akhirnya membuat saya terjatuh di sisi jalan. Lalu saya berusaha berdiri dan langsung lari terbirit-birit balik arah kembali ke tempat para pemuda tadi yang menolong saya dan meninggalkan motor begitu saja. Saya menceritakan apa yang terjadi, lalu meminta tolong kepada mereka untuk menemani saya mengambil motor yang saya tinggalkan itu. Lalu mereka sontak kaget, rame-ramelah mereka mengantar saya untuk mengambil motor. Anehnya, ketika kami rame-rame ke lokasi kejadian, tidak ada satupun kejadian janggal terjadi. Saya khawatir mereka beranggapan kalau saya berbohong atau mengada-ada. Tapi untungnya tidak ada kesan seperti itu dari mereka. Terlihat mereka dengan tulus menolong. Sepertinya mereka memang paham betul situasi di lokasi angker itu. Setelah mengambil motor, akhirnya mereka sepakat untuk bersama-sama mengantar saya untuk menjauh dari lokasi pohon besar tersebut. Dan kebetulan sekitar 200 meter dari situ ada sebuah warung kecil yang masih buka. Kembali saya berterima kasih kepada mereka dan atas semua kebaikan mereka. Dengan penuh hati-hati saya pun pamit dan melanjutkan untuk menjemput calon penumpang yang ada di Cidurian itu. Jam menunjukkan pukul 11.35 malam dan saya sudah sampai di depan pagar sebuah rumah sesuai dengan titik penjemputan yang ada di aplikasi. Lalu tidak berapa lama saya menunggu, kemudian datanglah seorang laki-laki setengah baya menghampiri motor saya dari arah dalam rumah. Saya meminta maaf kepada bapak tersebut karena sudah menunggu lama. Saya mengatakan, "Pak, maaf ya, bapak harus menunggu lama. Tadi saya di jalan ada kendala soalnya, Pak." Lalu bapak itu terdiam sejenak dan melihat ke arah belakang motor saya dan berkata, "Ya udah nggak apa-apa, A. Tadi A digangguin perempuan baju putih ya." Lalu saya membalas bapak itu dengan rasa heran. "Loh, kok bapak tahu kalau saya tadi digangguin?" Bapak itu berkata dengan sedikit bercanda, "Iya, waktu AA sampai tadi, saya ngelihat ada perempuan yang ikut duduk di jok belakang. Tapi gak usah takut, A. Sekarang mah udah gak ada kok." Seketika jantung saya berdebar kencang dan merinding ketakutan. Pantesan motor kok berat banget, terus perasaan gak enak dari tadi. "Yuk, A, kita jalan aja, takut kemalaman. Udah jam 11:30 nih," ujar bapak paruh baya itu. Akhirnya kami pun berangkat menuju Cibiru sesuai dengan tujuan aplikasi. Beberapa menit perjalanan, bapak itu meminta saya untuk menghentikan motor tepat di depan kios rokok yang masih buka. "A, berhenti dulu di depan kios ya, mau beli minum dulu." Lalu saya menjawab, "Oke, siap Pak, mangga."
Tidak lama setelah bapak itu membeli sebotol air mineral, lalu saya melihat bapak itu membuka botol air mineralnya dan mulutnya komat kamit seolah-olah membacakan doa. Tapi saya tidak hiraukan dan tetap menunggu bapak itu sampai selesai. Udah yuk jalan lagi, ujar bapak itu. Mangga pak, siap. Kembali kami melanjutkan perjalanan, namun belum sampai kami di tujuan, yaitu di Cibiru. Bapak tersebut menepuk pundak saya lalu meminta saya untuk ke pinggir. Ke pinggir dulu aja kelihatannya ngikutin terus nih perempuan. Saya masih ingat waktu itu kami berhenti di jalan bypass Soekarno-Hatta yang sebelah kirinya itu masih hamparan sawah arah ke Cibiru. Tanpa bertanya lagi kepada bapak itu, saya langsung banting setir ke kiri dan memberhentikan motor. Perasaan saya langsung tidak karuan begitu bapak itu bilang, ngikutin terus ini perempuan. Tangan saya mendadak gemetar dan keringat dingin mengucur dari kepala saya. Tiba-tiba bapak itu menghadapkan badannya ke kiri jalan dan menunjuk ke arah tengah sawah. Sontak saya kaget. Saya melihat dengan jelas sosok perempuan berbaju putih sama percis dengan yang saya lihat di pohon besar angker sebelumnya. Sosok itu sedang melayang ke atas dan menjauh saat bapak itu berdoa sambil mulutnya komat kamit. Entah apa yang telah saya perbuat hingga saya diganggu makhluk halus terus-menerus. Lalu bapak itu bilang kepada saya, tuh tadi lihat kan, ada sosok makhluk di tengah sawah yang terbang. Waduh iya pak, kok bisa ngikutin saya terus ya? Jawab saya. Udah gak usah dipikirin Ini tadi saya beli botol air minum. Nanti minum terus, sebagian lagi dipakai buat mandi ya. Insya Allah gak bakal diganggu lagi Lalu saya menjawab, waduh jadi gak enak saya pak, makasih banyak udah nolongin saya pak. Sama-sama jawab bapak itu. Setelah kejadian itu kami kembali melanjutkan perjalanan ke arah Bundaran Cibiru. Tidak ada hal yang aneh lagi saat perjalanan menuju Cibiru. Dan alhamdulillah ada bapak itu yang menolong saya untuk mengusir sosok perempuan itu. Sampailah kami di Bundaran Cibiru, bapak itu menyuruh saya untuk berhenti di pinggir jalan. Di situ memang tempat lewatnya mobil, bus atau elep yang menuju ke arah luar kota Bandung. Saya berinisiatif untuk memarkirkan motor saya di sebuah apotek yang jalurnya selalu dilewati bus atau elep. Bapak itu lalu turun dari motor dan melepaskan helm. Lalu saya berkata, Bapak mau keluar kota ya? Mau kemana pak? Iya saya mau ke Garut mau pulang. Oh gitu, punten pak, kalau bapak namanya siapa? Soalnya di aplikasi ini namanya Sumiati, kayak nama perempuan. Oh itu mah nama ibu yang minta diruqyah tadi, mesenin saya ojek. Nama saya mah Imron Tanpa basa-basi lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Imron karena sudah menolong saya dari teror kuntilanak yang terus mengganggu saya pada malam itu. Lalu saya bilang lagi ke bapak itu, saya Agung pak, terima kasih banyak ya pak, sudah ngusir sosok kuntilanak itu yang gangguin saya terus. Iya sama-sama. Nitip pesan aja nih kalau naik motor jangan lupa berdoa. Ya minimal kita baca bismillah supaya gak digangguin sama makhluk-makhluk kayak begitu. Dengan bismillah insya Allah kita dijauhi dari makhluk halus yang jahil. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Imron, beliau ini adalah seorang ustadz yang bisa meruqyah orang yang terkena gangguan gaib.
Pak Imron mengatakan kalau kedatangannya di Bandung itu untuk meruqyah Ibu Sumiati yang ada di Cidurian tadi. Lalu selang beberapa menit kami ngobrol, datanglah sebuah mobil elep yang akan menuju Garut. Pak Imron pun memberhentikan elep itu. Lalu Pak Imron berkata, saya pamit pulang ya. Itu elep ke arah Garut sudah datang. Hatur nuhun udah nemenin saya. Assalamualaikum. Lalu saya jawab, waalaikumsalam. Siap Pak. Saya yang harusnya terima kasih Pak. Hati-hati di jalan ya Pak. Salam buat keluarga di Garut. Entah ini kebetulan atau tidak, tepat pukul 11.59 saya berhasil tutup poin dan mendapatkan bonus di aplikasi Gojek saya. Saya memutuskan untuk menutup aplikasi dan langsung pulang menuju rumah. Banyak hal yang kita bisa ambil dari cerita pengalaman dari Pak Agung ini. Satu hal yang harus kita ingat adalah sebelum kita terjun menekuni sebuah profesi, ada baiknya kita belajar dulu ruang lingkup seputar kerjaan kita. Memperluas wawasan dan informasi mengenai daerah-daerah tertentu misalnya, dengan mencari info yang sebanyak-banyaknya. Hal ini penting karena berkaitan dengan pekerjaan sebagai supir ojol. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Imron, minimal dengan berdoa bismillah, dengan mengucap kata itu supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan dan kita diberikan perlindungan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu menjaga sikap dan menjaga kata dengan baik dimanapun kita berada, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka senantiasa Allah akan perbaiki kita, senantiasa Allah akan bantu kita, insya Allah. Sobat Malam Mencekam sekalian, inilah sebuah hikmah dari pembelajaran pengalaman pribadi yang dialami oleh Bapak Agung. Semoga banyak hal yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Sobat Malam Mencekam, jangan lupa untuk menyaksikan cerita yang dikirim oleh Pak Agung ini. Penelusurannya di lokasinya itu ada di channel Melihat Malam. Anda bisa langsung di sana untuk melihat kejadian yang sebenarnya di lokasi. Apabila Anda punya pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam, silahkan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami sediakan. Terima kasih, saya Yudi dan tim Malam Mencekam pamit mundur, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.